Shalom keluarga damai. Minggu ini tanggal 11 Oktober 2020 merupakan ibadah dalam rangka bulan keluarga. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Keluarga Sehati. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji kepada Tuhan dari NKB 5 bait yang ke-1 dan ke-2. Seluruh dunia nyanyilah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki pekan yang kedua di dalam bulan keluarga. Dan di hari ini kita akan bersama merenungkan tentang keluarga yang sehati. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita ini terambil dari Matius 18 ayat 19 hingga 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, karena Allah hadir di tengah persekutuan kita. Apalagi di dalam keluarga, kita yang senantiasa membuka mezbah, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, serta mendengarkan firman Tuhan. Maka kesetiaan Tuhan yang tidak pernah bersela itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita memuliakan Allah di awal ibadah ini dengan menaikkan pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara.
puas lelah. Kesetiaan dan kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Dia membuat antar anggota keluarga menjadi sehati, sepikir. Apa yang dialami oleh salah satu anggota keluarga itu dirasakan juga oleh yang lain. Ketika kita melihat hidup kita, hidup keluarga kita masing-masing, apakah kesehatian itu telah terjadi dengan baik? Atau kita merasa bahwa tidak ada tempat di rumah bagi saya. Orang-orang di dalam keluarga ini seolah-olah membuat saya keluar dari rumah ini. Ada kebencian, ada kemarahan yang membuat kita tidak bisa sehati, tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi dengan kita, kalau itu yang terjadi dengan keluarga kita, biarlah hari ini kita datang ke hadapan Allah yang kudus dan memohon supaya Tuhan mengampuni jika kita ikut andil dalam membuat suasana panas di dalam keluarga itu. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan kasih sayang, untuk membuat kita bisa merasakan sepenanggungan, sehingga ada kesehatian di dalam hati setiap anggota keluarga ini. Mari kita ungkapkan permohonan kita, bahkan permohonan ampun kita kepada Tuhan di dalam hening. Tuhan, inilah perasaan hati kami. Inilah yang berkecamuk di dalam diri kami selama ini. Kami seringkali tidak sabar. Kami menuntut anggota keluarga yang lain. Kami tidak bisa sehati dengan mereka, karena kami merasa mereka tidak mengerti kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kamilah yang terlalu egois. Mungkin kami mau diperhatikan dan diutamakan. Pagi hari ini kami datang dan memohon ampun. Kami rindu supaya Engkau memulihkan keluarga kami. Karena itu hari ini kami datang, karena kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan korban pujian yang kudus dan tiada bercela. Maka biarlah hati kami diperdamaikan, baik dengan Allah maupun dengan anggota keluarga yang lain. Karena di dalam Kristus yang telah menebus setiap kami berdoa. Amin. Dengan korban puji
Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami bagaimana menjadi keluarga yang sehati. Bapa yang menolong kami untuk melihat bahwa sesungguhnya Engkaulah yang membawa hati kami untuk menyatu antar anggota keluarga. Maka biarlah kami boleh memahami dan melatih diri untuk berpikir yang baik dan benar, sehingga di dalam persekutuan keluarga, baik gereja maupun keluarga inti, kami merasakan kesehatian itu. Taburkanlah benih firman-Mu, dan buatlah kami begitu antusias untuk merindukan, untuk mencapai keluarga yang sehati, sebagaimana Allah menuntun setiap kami, menuntun setiap keluarga. Di dalam Kristus Sang Kepala, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memaksimalkan teknis penyampaian firman Tuhan, tentu saja dengan tetap menjaga jarak, maka saya mohon izin untuk melepaskan masker, sehingga rekan-rekan kita yang terbantu dengan membaca gerak bibir, mereka tetap bisa mengikuti secara optimal penyampaian firman Tuhan ini. Saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 3a. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 3a. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang menyambut firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 2 pekan ini, maka kita diajak untuk memperhatikan hal-hal yang menyangkut keluarga, ya, pergumulan-pergumulan di dalam keluarga kita. Memang topik-topik ini sengaja dibuat supaya kita kembali kepada panggilan kita. Kita diletakkan di dalam sebuah keluarga di mana Allah sendiri yang membentuk keluarga itu. Karena itu pekan yang pertama, yaitu minggu lalu, kita merenungkan tema keluargaku adalah kebun anggurnya, kebun anggur Tuhan. Menyenangkan sekali ya, indah bahwa keluarga kita menjadi seperti kebun anggur. Dan hari ini kita merenungkan tentang keluarga yang sehati. Keluarga kita mestinya bukan keluarga yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, saling lepas, tidak saling peduli. Tapi ada kesehatian di dalam keluarga itu. Minggu depan kita akan merenungkan bagaimana mengelola kekuasaan dalam keluarga. Kalaupun ada kuasa yang Allah berikan, ada kepemimpinan, semuanya itu sebetulnya untuk apa? Arahnya kemana? Apakah itu untuk menindas yang lain? Atau justru menyelaraskan jalannya anggota-anggota yang ada di dalam keluarga itu? Dan pekan yang terakhir di dalam bulan Oktober ini kita akan merenungkan tentang keluarga yang memahami firman. Keluarga yang bukan cuma membaca atau mendengar firman,
tetapi yang memahami dan tentunya menghidupi firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini yaitu keluarga yang sehati. Itu mau menolong kita untuk memahami dan melatih diri sehingga kita bisa berpikir dengan baik dan benar dalam persekutuan keluarga. Keluarga ini mulai dari keluarga inti kita, lalu kemudian nantinya menjadi keluarga besar yaitu yang ada di jemaat kita atau di gereja kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita renungkan hari ini dari surat Filipi pasal 1, pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga-A. Ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya ada nasihat yang Allah berikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, supaya kita bisa memahami sungguh-sungguh bagaimana firman Tuhan ini, maka mari kita melihat bagaimana keluarga-keluarga yang ada di dalam sebuah jemaat itu pun bisa saling mendukung. Nah, tentunya ketika saling mendukung maka mereka pun di dalam satu keluarga perlu kompak. Kita akan melihat bagaimana sektor-sektor menjadi contoh yang baik. Persembahan pujian yang akan kita dengarkan saat ini menolong kita untuk melihat bagaimana keluarga itu menjadi sesuatu yang indah, terutama ketika mereka memuji Tuhan. Indah sekali bukan jemaat Tuhan, ketika kita merasakan kesehatian itu, ketika kita memuji Tuhan ada kekuatan baru. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan khotbah sulung saya, yaitu ketika saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta, maka ada sebuah ungkapan yang sesungguhnya dari singkatan ya, yang membuat kita lebih mudah untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Karena ayat-ayat yang pada waktu itu dipakai adalah ayat-ayat yang sama dengan ayat yang kita renungkan pada hari ini. Ungkapan itu adalah ungkapan tikir sakajitu. Ya, tikir sakajitu. Apa itu ya? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tikir itu singkatan dari sehati sepikir ya, hati ya. Lalu kir adalah pikir ya, sehati sepikir. Lalu saka jitu ya. Saka itu adalah satu kasih.
satu kasih. Lalu jitu itu adalah satu jiwa dan satu tujuan. Tikir sakajitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara nanti akan lebih mudah untuk menghafal bagian ayat ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana sih kita bisa menjadi keluarga yang sehati. Saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 poin pada hari ini. Poin yang pertama, adanya kebersamaan, ya. Seperti apa kebersamaan itu? Apa hubungannya kebersamaan itu dengan kesehatian? Bapak Ibu, kalau di dalam keluarga kita tentu saling berkomunikasi. Kalau keluarga tidak pernah berkomunikasi itu tanda tanya ya. Ini jangan-jangan kos-kosan yang saling asing, yang tidak kenal satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita merupakan sebuah keluarga, maka tentu akan terjadi komunikasi. Ada sharing di mana kita mau berbicara lalu yang lain mendengar. Ketika yang lain berbicara, kita mau mendengar. Nah, ini indah sekali. Sharing itu membuat kita satu dengan yang lain saling memahami. Yang sedang dipikirkan dia apa, yang jadi pergumulannya dia apa. Apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan untuk membantu dia. Nah, ini adalah kebersamaan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang tadi kita dengar di bagian awal ayat pembuka ya, yaitu dari Matius 18 ayat yang ke-20, di sana disebutkan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, menarik sekali karena kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Allah, maka Allah ada di tengah-tengah mereka. Mungkin kita akan segera menghubungkan, wah kalau gitu saya saat ini punya permintaan, maka saya akan mengumpulkan 2 atau 3 orang. Lalu kami akan sama-sama meminta. Wah, pasti Tuhan akan mengabulkan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berpikir kritis ya. Yang dimaksudkan kebersamaan di sini, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka tentunya orang yang sedang berkumpul ini akan melakukan, membicarakan ya, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jika yang dibicarakan tidak berkenan, yang mereka bahas bahkan yang akan mereka lakukan itu sama sekali tidak disukai oleh Allah, tentu Allah tidak mau hadir di sana. Atau kehadiran Allah itu tidak akan berguna bagi persekutuan itu. Karena itu ketika dikatakan ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, yaitu nama Allah, maka apa yang dipikirkan, yang dibahas, yang dibicarakan maupun apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kebersamaan yang kita pelajari di dalam kehidupan keluarga kita, di mana ada komunikasi satu dengan yang lain, akan membuat kebiasaan-kebiasaan itu dengan cepat merupakan sesuatu yang bisa dimengerti, menolong keluarga ini untuk melakukan hal-hal yang baik secara kompak. Nah, tentu saja ada bahayanya juga. Kalau mereka sudah terbiasa bersama-sama dan melakukan sesuatu yang buruk, maka kekompakan itu juga berlaku atas hal-hal yang buruk. Nah, semoga itu tidak terjadi dengan keluarga kita. Jadi ada kebersamaan. Ini merupakan poin yang pertama. Ada komunikasi, sharing sehingga kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh anggota keluarga lain. Dan di dalam persekutuan atau perkumpulan itu Allah hadir. Hal yang kedua Bapak Ibu adalah kesepakatan pikiran ya. Jadi kalau tadi kita mendengar ada kata sehati sudah kita bahas di bagian pertama tadi ya. Lalu yang kedua ini sepikir, kira-kira bagaimana ya kita memiliki pikiran yang sama. Bapak Ibu kalau diperhatikan kata yang digunakan ini di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata symponesosi. Ya, ini
berkaitan dengan kata simfoni ya. Tadi ada lagu yang kita nyanyikan, salah satunya itu Symphony Worship ya. Simfoni, apa itu simfoni? Simfoni itu biasanya tidak hanya satu alat musik, tidak hanya bagian yang bisa dinyanyikan satu orang saja atau dimainkan alat musik oleh satu orang saja. Tetapi itu merupakan satu kesatuan yang besar. Tetapi sekalipun itu ada banyak alat-alat musik, tetapi ketika menjadi sebuah simfoni, maka akan kedengaranlah harmoni yang bagus, perpaduan yang bagus. Nah, inilah kesepakatan itu. Inilah bagian penting di mana kesepakatan pikiran itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sepakat, maka salah satu dari orang-orang yang bersepakat itu mestinya tidak akan merasa aku dipaksa. Mestinya dia akan bersuka cita. Bahkan dia akan mendukung dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena dia sepakat. Bapak Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara bersepakat? Apakah kesepakatan itu memang diambil karena kita masing-masing yang ada yang mengambil kesepakatan itu? Memang setuju dengan hal itu. Bagaimana bisa dikatakan sepakat kalau ada salah satu dari anggota keluarga itu ternyata tidak setuju? Apalagi salah satu merasa terintimidasi, dipaksa, maka dia tidak akan sepakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, simfoni itu akan menjadi indah ketika bukan hanya sekedar sepakat, tapi masing-masing bersuara menyampaikan sesuai dengan bagiannya. Saya membayangkan kalau ada sebuah orkestra ya, lalu ada berbagai alat musik, maka suara yang kedengaran akan berbeda. Tetapi mereka selaras. Demikian juga nada-nada. Nada-nada yang dikeluarkan tidak selalu sama. Tetapi nada yang berbeda-beda itu membentuk satu harmoni, kesatuan yang baik. Nah, inilah yang dinamakan kesepakatan. Sekarang kita melihat bagaimana kesepakatan di dalam keluarga kita. Adakah kesepakatan itu? Adakah kita itu benar-benar sepikir? Atau sebaliknya, kita selalu merasa sebagai outsider yang ada di luar, tidak ikut terlibat. Kalau mereka sudah memutuskan, maka maksa saya, mau gak mau harus ikut. Saya berharap keluarga kita tidak seperti itu. Tapi kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, mari kita bersama-sama mendoakan. Mari kita membuat satu suasana supaya ada kesepakatan yang sehat. Nah, bagian ketiga, saya mengajak kita untuk melihat unsur kasih. Betapa pentingnya satu kasih, satu jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu membuat orang bisa menerima. Kasih itu membuat seseorang bisa memahami yang lain. Memang kalau kita berpikir, memahami itu kan unsur kognitif ya. Pikiran, kalau kita ngerti kita bisa paham, betul. Tetapi yang dimaksudkan memahami dengan kasih di sini ya. Memahami untuk sehati ini. Maka tentunya ada unsur-unsur saya bukan hanya sekedar mengerti. Tetapi saya paham kenapa ini menjadi perlu. Kenapa dia mengungkapkan itu. Kenapa ini menjadi pergumulannya. Disitulah akhirnya kita bisa melihat dengan kasih. Kita bisa membaca dari pandangan dia. Kita berusaha memahami kenapa dia demikian. Karena itu satu kasih dan satu jiwa. Itu perlu ada di dalam sebuah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suami istri pakai kode, ya mungkin karena mereka tidak mau pembicaraan mereka diketahui anak-anak, ya, atau tidak mau pembicaraan mereka ditangkap oleh tamu yang pada saat itu bertamu di rumah mereka, maka mereka pakai kode. Ya misalnya kalau gitu ya, lalu sebentar lagi keluarlah minuman, kopi, teh atau yang lain. Kalau kemudian
Misalnya sang pria mengetuk-ketuk meja begitu ya. Mungkin dia akan memaksudkan dan istrinya segera paham. Habis ini snack yang keluar. Ya. Mungkin ada juga kode-kode yang lain begitu ya. Misalnya kaki yang diketuk-ketukan. Ini tamunya kok nggak pulang-pulang. Nah mudah-mudahan tamunya bukan kita ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan satu kasih, satu jiwa, kita bisa memahami itu. Dan kesehatian itu menjadi sesuatu yang menarik. Poin yang terakhir adalah ketika kita menuju kepada satu tujuan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita merasa ngeri dengan berbagai demo yang terjadi. Karena demo itu bukan sekedar demo massa, tetapi demo itu sudah mulai anarkis ya. Demo itu mulai merusak dan demo itu membuat banyak orang kehilangan apa yang selama ini menjadi tempat usaha mereka yang sudah dibangun dengan susah payah, bahkan infrastruktur juga dirusak. Bapak Ibu, bagaimana itu bisa terjadi? Jawabnya sederhana. Karena orang-orang yang berdemo dengan yang lain ini tidak punya tujuan yang sama. Mungkin ada yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nasi bungkus. Mungkin yang tujuannya adalah pokoknya saya aman ya. Karena kalau saya tidak ikut demo maka saya diancam. Keluarga saya juga diancam ya. Mudah-mudahan enggak ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti perenungan firman pada saat ini yang dalam kondisi terancam maupun mengancam ya. Nah, di sini kita melihat ada satu tujuan yang menjadi fokus dan kita beramai-ramai menuju ke sana. Kalau di dalam keluarga itu ada satu tujuan, ada langkah bersama, maka keluarga itu masing-masing akan bertanggung jawab. Kalau saat ini pendemo itu tertangkap, ya, lalu karena dia melakukan sesuatu yang anarkis, dengan gampangnya dia memberikan kode-kode seolah-olah bahwa dia hanya suruhan saja. Nah, biasanya kalau di negeri ini, kalau ada orang-orang yang sudah demikian, maka yang dikejar itu hanya provokatornya. Yang bersangkutan sudah, pokoknya dinasehati sedikit lepas. Ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah kita tidak bisa demikian. Kalau kita melakukan satu perbuatan, kita tidak bisa dengan gampang mengatakan bahwa oh saya diprovokasi. Saya disuruh, saya diancam. Allah akan mengatakan ini urusan antara aku dan engkau. Kalau engkau berani melakukan seperti itu, maka itu adalah tanggung jawabmu. Oh, saya membayangkan kalau itu bisa terjadi di negeri kita. Orang-orang tidak akan sembarangan berdemo tanpa tahu yang didemokan apa. Nah begitu juga dengan anggota keluarga. Ketika sedari kecil, sedari awal mereka belajar untuk melihat jalannya keluarga itu dalam upaya satu tujuan. Apa yang disepakati, apa yang mau dilakukan itu diterjemahkan dengan nyata sehingga setiap anggota keluarga menangkap, oh ini yang mestinya dipikirkan, yang mestinya dilakukan oleh keluarga kita. Maka kemudian keluarga itu akan menggemakan, akan saling mengingatkan, bahkan satu dengan yang lain akan memberikan support, dan support itu akan berkesinambungan. Betapa indahnya kalau tujuan itu segera tercapai, atau kita melihat bahwa keluarga itu kompak dan kompaknya itu bagus sekali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti setelah perenungan firman Tuhan ini kita juga akan kembali mendengarkan adanya vokal group yang merupakan bagian dari sektor, dan di situ juga ada keluarga-keluarga atau ada orang-orang yang ada di dalam satu keluarga. Bayangkan jika mereka yang tadi maupun yang nanti ya, masing-masing menyanyikan lagu yang berbeda, sekalipun suara mereka adalah suara emas, saya percaya kita semua akan kebingungan. Iki nyanyi opo? Ya, apa yang sedang mereka katakan?
Tetapi ketika kita melihat sebuah harmoni, mereka sama-sama bertujuan untuk menyanyikan lagu yang sama. Maka kita bukan hanya mendengar lagu itu adalah lagu yang indah. Mungkin suaranya juga suara yang indah. Tapi kita akan merasakan bahwa lagu itu menggugah kita. Nah Bapak Ibu, keluarga yang sehati akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Keluarga yang sehati ketika tiba waktunya anggota keluarga itu keluar. Artinya mereka mengerjakan sesuatu di luar rumah atau di luar keluarga. Dan dia menghadapi tantangan yang keras. Maka apa yang didapat di dalam keluarga itu akan memberikan support. Dia akan mantap dan melakukan pekerjaan karyanya, ya pelayanannya dengan baik. Sebaliknya kalau di rumah dia merasa ini seperti neraka, maunya cepat-cepat keluar, maka di luar pun di tengah masyarakat mereka itu akan menjadi sumber-sumber masalah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang kita renungkan bersama tadi. Bagaimana keluarga yang sehati itu ada kebersamaan. Biarlah itu menjadi bagian penting di dalam keluarga kita. Kita mau berpikir sehati sepikir. Dan kita belajar ketika kita menyatakan sepakat. Maka sepikir itu menjadi Tuhan pakai menjadi satu simfoni yang indah. Karena kesepakatan itu membuat pikiran kita satu dengan yang lain. Bahkan yang berbeda-beda. Katanya rambut sama hitam. Tetapi isi kepala berbeda-beda. Tetapi Tuhan sanggup mempersatukan apa yang ada di dalam keluarga itu. Supaya sepakat. Kalau hari ini kita merasa bahwa keluarga kita selalu dipenuhi dengan ketidaksepakatan. Kalau yang satu ngomong yang lain tidak mau dengar. Selalu protes. Selalu terjadi keributan-keributan. Kita perlu berdoa secara khusus. Biar setiap anggota keluarga menaklukkan diri. Ada sehati sepikir. Ada kasih. Karena satu kasih, satu jiwa itu akan membuat setiap anggota keluarga merasa nyaman. Betapa indahnya kalau keluarga itu menjadi home sweet home. Mereka ingin pulang ketika mereka sudah lelah seharian bekerja di luar. Aku pengen segera pulang. Di rumah apapun yang terjadi dengan diriku, mereka mau menerima aku. Aku bukan orang asing, tetapi di rumah aku menjadi bagian dari keluarga itu. Dan ketika keluarga itu memiliki satu tujuan, maka apa yang menjadi kerinduan dan fokus mereka akan selalu digemakan. Ini akan membuat mereka satu dengan yang lain saling mendukung. Dukungan yang berkesinambungan itu akan membuat tujuan itu segera tercapai. Mari kita bersama menundukkan hati kita. Biarlah ketika musik mengalun, mengantar kita di dalam saat hening ini. Untuk menjadi sehati sepikir. Untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Akan ada penerimaan di antara anggota keluarga. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kalau Engkau hadir di dalam keluarga kami. Ada kesepakatan, kami diterima oleh anggota keluarga yang lain. Demikian pula kami menerima mereka dengan sepenuh hati. Hari ini kami ingin berdoa ya Bapa, supaya keluarga-keluarga yang ada di tengah jemaat-Mu ini dipulihkan. Jika ada persoalan-persoalan yang ada,
itu akan dapat diselesaikan karena Allah hadir di tengah-tengah keluarga ini. Hari ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga di mana anggotanya mengalami sakit, ada di dalam pergumulan karena kondisi fisik yang begitu lemah, bahkan mereka yang sudah lama sakit. Demikian juga para orang tua kami, anak-anak yang masih kecil. Dalam situasi pandemi ini, mereka menjadi orang-orang yang rentan terhadap virus ini. Tuhan lindungi. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, mereka yang berada di garis depan. Beri hikmat, berikan keterpaduan, dan biarlah pemimpin negeri kami ini mampu melihat mana yang harus didukung. Ada pengorbanan-pengorbanan yang perlu diberikan, dan ini menjadi satu kesatuan untuk mencapai bagaimana Tuhan memulihkan negeri ini. Kami melihat Tuhan persoalan-persoalan yang ada. Masalah RUU Omnibus Law. Tuhan kami mengetahui itu, kami menyadari Tuhan ini tidak mudah untuk dimengerti. Bahkan seringkali dengan mudah orang-orang diprovokasi. Tuhan kami rindu supaya Engkau memberikan ketenangan bagi negeri ini. Membuat mereka yang mau berbicara, yang mau sungguh-sungguh menyuarakan, maka biarlah mereka menyampaikan sesuai dengan jalur yang benar. Dan orang-orang yang terus berusaha memprovokasi, ada anarkisme Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menyadarkan sehingga ini tidak makin berlarut-larut. Kami ingin menyerahkan pula Tuhan dalam masa pandemi ini di mana kami harus melakukan ibadah kami secara daring. Kiranya Tuhan memimpin seluruh pelosok negeri ini, bahkan bumi ini Tuhan, tetap boleh beribadah meskipun melalui daring. Tuhan kami rindu supaya kesatuan gerak langkah kami, Engkaulah yang menyertai. Maka kami ingin membawa seluruh permohonan dan syukur kami ini di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrar pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita memberikan persembahan kita dengan didasari dari nats Alkitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sembari memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian KJ 292, 1 dan 2. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, juga keluarga kami. Berilah kami kesatuan hati dalam hidup keluarga kami. Saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan kami satu. Itulah doa kita di penghujung ibadah ini. Karena kita akan kembali kepada setiap kehidupan kita dengan kerendahan hati di hadapan Allah, agar Allah memulihkan kita sekalian di dalam penyatuan yang Dia kerjakan. Jadikan kami satu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami
bulan keluarga ini menjadi awal yang indah untuk kita bersatu hati bersama dengan setiap anggota keluarga. Kalau GKI Damai menyapa kita setiap hari melalui SAMAS, sapaan damai sejahtera, maka kiranya melalui sapaan itu kita dan anggota keluarga menjadi saling memperhatikan. Karena ada topik khusus selama bulan keluarga ini, di mana tiap keluarga menjadi bagian dari apa yang dipakai oleh Allah untuk memberikan kesejahteraan dan berkat bagi sekitarnya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.